Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Dewasa Muhammad Rian Kurniawan, NID 20204130 dari kelas MTP 3B. Oke, pada hari ini saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman semua pendengar atau melihat channel YouTube ini tentang lori infeksi yang ada di PPI Madiun. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen atau instrumen yang ada di lori, terus cara mengecas dari lori ini, lalu cara mengoperasikan agar lori infeksi ini bisa berjalan. Sebelumnya, lori itu adalah sebuah sarana yang peralatan khusus yang digunakan untuk merawat, memeriksa, atau membawa petugas atau barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di sekitar prasarana atau di lintas. Untuk hal ini, di sini ada lori infeksi milik PPI Madiun. Biasanya digunakan untuk sebagai bahan ajar taruna atau bisa juga digunakan untuk melakukan infeksi di lintas PPI Madiun. Perlu diketahui bahwa suatu sarana dapat dikatakan lori itu apabila dapat dipindahkan secara mudah dengan tenaga manusia. Kalau yang saya tahu itu kurang dari 22 menit itu lori bisa dipindahkan dari rel ke jalan biasa maupun sebaliknya. Untuk lori infeksi di PPI Madiun ini disebut lori hybrid. Kenapa? Karena memiliki sumber tenaga dari dua satu daya, yaitu dari panel surya yang di atas ini, lalu ada aliran listrik dari PLN dengan arus AC. Setelah itu saya akan melihatkan kepada teman-teman semua tentang komponen dan cara charging dari lori ini. Setelah nanti kita udah tahu komponen, udah mengerti cara mencharge lori ini, kita bisa melakukan pengoperasian kepada lori ini agar bisa berjalan. Yang pertama kita akan belajar komponen. Jadi kalau dilihat dari luar saja, untuk lori ini disusun dari yang pertama, yang paling atas, yaitu sebagai power source-nya, yaitu panel surya, lalu ada bodi, lalu ada roda, ada tempat duduk, dan kita ke komponen yang paling penting, yaitu pada meja pelayanan untuk melakukan pengoperasian lori ini. Mari. Ini yang pertama, kita ada pembuka untuk minyak pengereman untuk kita bisa melakukan pengecekan minyak rem. Apabila nanti habis, ini bisa diisi lewat sini dengan kita dapat dicek menggunakan pipet uji. Lalu di sebelah kanannya ada tuas akselerasi atau biasa kita sebut throttle, itu untuk menentukan daya yang akan ditentukan saat lori ini melaju. Lalu pada kanannya yang bagian bawah ini adalah hand rem atau tuas pengereman. Lalu ada yang merah ini adalah tuas untuk kunci pengereman pada handbrake ini. Lalu di kanannya ada reverser yang berguna untuk menentukan arah lori ini, baik ingin maju atau mundur sesuai yang kita inginkan. Lalu di kanannya kita ada ini kunci switch untuk mengonkan lori ini apabila kita digunakan. Lalu di sini ada indikator berupa kecepatan, lalu ada indikator baterai, lalu ada kilometer yang telah ditempuh. Lalu di kanannya lagi ada saklar untuk lampu, untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Di bawahnya ini ada yang namanya MCB dashboard. Ini digunakan untuk penghidupan lori pada awal-awal. Nanti juga bisa dihubungkan pada MCB yang ada di bagasi dengan disambungkan ke baterai. Oke, itu aja komponen-komponen yang bisa dilihat dari luar. Setelah ini kita akan melihat komponen-komponen dari lori ini di bagian bagasi.
lanjut terus untuk menonton video ini. Oke, setelah kita tahu komponen-komponen yang ada di luar dan meja pelayanan, ini juga ada komponen-komponen yang penting dalam pengoperasian lori ini. Jadi kita akan lihat komponen-komponen yang ada di dalam atau di bagasi yang menjadi dasar untuk sumber tenaga atau catur daya dari lori ini. Mari kita lihat. Yang pertama yang paling penting itu ada baterai yang menyimpan daya-daya yang sudah dikumpulkan dari listrik PLN maupun listrik dari panel surya. Lalu di sini ada solar charge controller untuk mengontrol arus listrik yang masuk dari panel surya yang lalu disalurkan ke baterai. Lalu di sini ada MCB control yang digunakan untuk mengatur akan menggunakan catur daya jenis apa, baik dari listrik PLN maupun panel surya untuk mengisi baterai. Lalu di sini ada alat-alat untuk mengecas, ada kabel yang disalurkan langsung ke listrik PLN. Lalu di sini ada tempat untuk mengecas alat ini untuk mengisi arus listrik dari PLN. Oke, setelah ini kita akan belajar gimana sih cara melakukan pengecasan baik dengan listrik PLN maupun panel surya. Oke, yang pertama kita melakukan cara mengecas untuk arus listrik dari PLN. Yang dilakukan yang pertama kali adalah mematikan baterai. Jadi ini ada tombol reset. Nanti kita ada masukkan sebuah kawat atau alat, nanti dimasukkan sampai indikator ini mati. Saat kita mati, kita naikkan MCB ini. Saat kita menggunakan arus listrik PLN, kita menggunakan MCB dengan yang di on kan adalah nomor 2 dan 4. Jadi kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, kita naikkan yang kedua, lalu keempat. Setelah kita naikkan, kita langsung bisa mencolokkan alat pengecasan dari arus listrik PLN. Kita colokkan. Nah, kalau sudah dalam keadaan seperti ini, maka lori ini dalam keadaan mengecas dengan arus listrik dari PLN. Itu cara dari arus listrik PLN. Selanjutnya kita akan memberitahu cara mengecas lori ini dengan panel surya. Kita copot dulu komponen-komponen yang tadi sudah digunakan dalam mengecas menggunakan arus listrik PLN. Kita off-kan semua MCB-nya. Untuk mengecas lori ini dengan panel surya, yang harus dilakukan adalah mengubah MCB ini ke on untuk nomor 1, 3, dan 5. Kalau tadi di PLN itu 2 dan 4, ini MCB-nya yang di on kan adalah nomor 1, 3, dan 5. Kita lanjut ke 135, kita naikkan 3, 5. Saat kita udah naikkan ke 135, nanti solar charge controlnya ini akan menyala biru. Ini menandakan bahwa baterai yang hitam ini sedang diisi menggunakan panel surya. Di sini juga ada indikator-indikator tentang pengisian baterainya dan tentang panel surya yang ada di atas. Oke, setelah apabila kita sudah mengecas, kita bisa tutup lagi MCB-nya ke off semua. Oke, setelah itu kita akan memberitahu cara mengoperasikan lori ini. Untuk cara mengoperasikan itu sama dengan panel surya. Jadi kita on-kan MCB ini ke arah on nomor 1, 3, dan 5. Kita on-kan. Dah, nanti dilanjutkan ke MCB dashboard di sini dalam posisi on. Lalu di sini ada saklar utama dalam harus posisi on juga. Itu saja untuk komponen bagian dalam dan cara pengerjasan. Karena kita casnya sudah penuh, kita bisa melakukan pengoperasian. Jadi setelah ini kita akan memulai
cara mengoperasikan lori ini. Itu adalah bagian yang paling asik dalam mengoperasikan lori. Oke, dalam mengoperasikan lori juga harus ada beberapa pertimbangan. Jadi kita dalam melakukan pengoperasian lori ini tidak cukup dengan mengegas dan mengerem saja. Jadi memperhatikan lajur juga. Apabila lajur lurus, kita bisa melakukan kecepatan pada lori ini jadi 30, 20 sampai 40. Tapi kita saat melewati wasel, harusnya kita mengurangi kecepatannya apabila itu membutuhkan. Biasanya itu 5 km per jam. Dan ada satu lagi pertimbangan, yaitu jangan sampai kalian itu mengegas terlalu kencang pada awal. Itu akan menjadikan lori ini selip atau bisa saja tidak bisa jalan, dan itu membuang tenaga, karena membuang tenaga yang lebih banyak tapi lori tidak bisa jalan. Itu saja untuk kemudian bagian dalam dan cara pengoperasiannya. Setelah ini kita akan memberitahu kalian cara pengoperasian lori. Lanjut terus di channel YouTube ini. Yuk. Oke, setelah tadi kita mengenal komponennya, apa yang ada di dalam lori, lalu cara mengeceknya, sekarang kita ke bagian paling menyenangkan dalam mengoperasikan lori, yaitu cara menjalankan lori. Perlu diketahui dalam menjalankan lori itu ada step-stepnya ya. Jadi jangan langsung pingin mengegas dan lain. Jadi yang pertama kita lakukan adalah on-kan kunci kontaknya. Caranya dalam meng-on-kan kunci kontak, kita putarkan saja seperti kita memutar kontak seperti biasa, sampai ada indikator biru. Lalu yang kedua, kita memindahkan reversernya. Apabila kita menginginkan ke depan, kita pindah ke depan. Apabila ke belakang, kita belakang. Karena kita akan menuju ke depan, kita pindahkan reverser ke depan. Ini sudah ke depan. Setelah reverser sudah ke arah depan, kita buka dulu kunci remnya, kunci rem tangannya. Kita buka dengan cara menekan kuncinya sampai berbunyi klik, berarti bahwa kuncinya sudah terbuka. Setelah itu kita bisa menjalankan lori ini dengan menarik throttle atau tuas akselerasi ini sesuai dengan yang diinginkan. Kita tekan pelan-pelan, nah, sehingga lori bisa berjalan. Setelah itu kita bisa melakukan pengereman saat jalan itu dengan menekan remnya. Saat berhenti, untuk mencegah lori ini menggelinding atau berjalan tidak sesuai yang diinginkan, kita dapat menguncinya. Lalu kita menetralkan reverser. Setelah itu, kalau kita ingin melakukan penjalankan lori belakang seperti tadi ya, setelah kunci sudah, kita lakukan ke reverser ke belakang, lalu kita buka kunci rem sampai berbunyi klik, lalu kita boleh menjalankan lori dengan menarik tuas akselerasi. Nanti lori akan mundur. Sama seperti tadi, kurangi kecepatan, lalu kita rem lori ini. Jangan lupa untuk mengunci rem ini untuk mencegah menggelinding. Kita sudah, lalu kita netralkan reverser. Setelah itu kita menonaktifkan kunci switch ini sampai mati. Oke, itu saja pengenalan dan sedikit pengetahuan tentang lori ini. Setelah tadi tahu apa komponen-komponennya yang di dalam, terus cara mencharge ini lori, maupun cara mengoperasikan lori ini. Saya berharap setelah teman-teman menonton ini jadi lebih tahu apa itu lori, terus komponennya dan cara mengoperasikannya. Dan setelah ini apabila ada saran atau kritik tentang video ini, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.